Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ridwan Nugroho dengan NIM 1912164. Program studi Sistem Informasi. Asal daerah saya dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya usia 22 tahun. Saya di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan UAS kepemimpinan yang saya kerjakan secara individu ini. Yang pertama-tama, kepemimpinan atau leadership adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika untuk memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksud di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin kita capai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka yang akan ditargetkan lebih mudah dan cepat tercapai. Saya pernah memimpin organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi Karang Taruna yang bernama FKMK dengan kepanjangan Forum Kaula Muda Keradenan, dan beralamat di Desa Keradenan, Ringinsari, Maguwarjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat, terutama generasi muda wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota dari Karang Taruna sendiri adalah warga Karang Taruna yang sudah berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun yang bertinggal atau bertempat di desa atau kelurahan itu sendiri. Tujuan Karang Taruna yang pertama adalah mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, tampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah atau menangkal dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda di desa atau kelurahan, secara terpadu, terarah, menyeluruh, serta berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, dan pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan potensi generasi muda secara terarah dan kesinambungan. Kedudukan Karang Taruna di negara Indonesia berada di desa atau tingkat desa atau kelurahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fungsi dari Karang Taruna sendiri yaitu mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, pelindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial,
meningkatkan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda. Untuk kepengurusan, dalam kepengurusan organisasi Karang Taruna dipilih secara bermusyawarah dan menghasilkan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat yang dianggap sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, memiliki pengalaman serta aktif kegiatan di desa atau kelurahan, memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, dan sudah berumur 17 tahun sampai 45 tahun. Proses gaya memimpin organisasi. Proses gaya memimpin organisasi saya, visi dan misi Karang Taruna atau organisasi yang pernah saya pimpin. Yang pertama, visi mempererat tali persaudaraan antar pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Dan yang kedua, visinya mewujudkan generasi muda yang berilmu, berpengetahuan, kreatif, mandiri, tangguh, beriman, dan berkualitas serta tanggung jawab. Misi organisasi Karang Taruna, terwujudnya muda-mudi yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, peka terhadap masalah, membangun dan meningkatkan ekonomi produktif, kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat, menggalang kemitraan dan berbagai pihak yang berkompeten dalam masalah pemuda dan sosial kemasyarakatan, terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi warga desa masyarakat pada umumnya, khusus generasi muda, yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai pembangunan yang mampu mengatasi masalah sosial di lingkungannya. Dan yang terakhir, melestarikan kesenian daerah serta membangun minat untuk berolahraga. Gaya kepemimpinan organisasi saya adalah demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini mengusung konsep pemimpin yang demokratis, mau selalu mencoba berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya menerima masukan dari setiap anak buah agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat demokratis menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif tanpa adanya sikap otoriter di sana. Cara saya menjelaskan kepada anggota saya agar visi dan misi saya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, membuat tujuan menjadi sederhana dan jelas. Mulai dengan membuat tujuan keseluruhan, mengkomunikasikan tujuan saya secara berkelanjutan, memotivasi anggota tim secara teratur, dan bersikap transparan. Mengapa saya bersikap transparan? Karena salah satu alasan membuat tujuan tidak tercapai adalah kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi di dalam perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena pemimpin berpikir bahwa anggota tim tidak perlu mengetahui tentang target penjualan atau target lainnya.
Sikap transparan atau keterbukaan inilah yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menerapkan 5 selanjutnya, konflik di dalam perusahaan menjadi salah satu masalah yang umum terjadi dalam bisnis. Konflik antar divisi ataupun perorangan dalam satu divisi hingga atasan dan bawahan. Jika ini terjadi dalam perusahaan, konflik ini harus segera diatasi agar tidak mengganggu kinerja dan progres pekerjaan yang sedang berjalan. Faktor yang mempengaruhi konflik internal adalah sebagai berikut. Perilaku pasif-agresif. Secara sederhana, perilaku ini merupakan perilaku sabotase yang dilakukan seseorang terhadap orang lain maupun kelompok lain. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer dengan bawahannya dan sering terjadi karena kesalahan dalam bekerja. Bullying dan pelecehan. Bullying dan pelecehan tidak hanya terjadi di sekolah saja. Ternyata masalah konflik internal perusahaan ini adalah hal yang sering muncul ditemui di dalam perusahaan ataupun dunia kerja. Jika hal ini terjadi, si korban akan merasa tidak nyaman dan sulit fokus pada pekerjaannya karena ia ingin fokus melindungi dirinya sendiri. Bullying ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, melainkan masalah ini juga bisa memberikan dampak negatif kepada korban secara personal. Misalnya ia akan menarik diri dari kegiatan atau kelompok perusahaan dan dia akan merasa murung atau tidak percaya diri. Job description yang tidak jelas. Banyak perusahaan tidak memberikan kejelasan, tugas, dan peran kepada karyawannya. Meski dirasa sepele, hal ini akan menciptakan miskomunikasi antar karyawan dengan perusahaan. Tidak hanya kejelasan mengenai peran dan tugas seorang karyawan bisa menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan pemilihan pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan. Senioritas dalam budaya Indonesia dinilai cukup positif, di mana orang lebih muda diharuskan untuk menghormati yang lebih tua. Namun, dari masalah pekerjaan, senioritas ini menjadi salah satu masalah konflik internal perusahaan yang menghambat penyelesaian masalah. Biasanya karyawan baru lebih junior akan merasa terbatas dengan akses atasannya yang lebih senior, kurangnya kesempatan yang sama. Ada banyak karyawan yang memiliki untuk berpaling ke perusahaan lain karena merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan berkembangnya kegiatan di dalam perusahaan. Pergantian kebijakan selain bisa menjadi salah satu sumber masalah konflik internal perusahaan, masalah ini sering berakibat hilangnya karyawan berpotensi dalam perusahaan. Hal ini sering terjadi karena perpindahan manajemen atau proses manajer maupun akuisisi. Romantisme. Saat ini banyak perusahaan tidak memperoleh karyawan untuk menjalin hubungan romantis atau menjadi pasangan kekasih dalam satu perusahaan. Kenapa? Karena biasanya hal ini bisa membuat produktivitas menurun. Misalnya saja ketika pasangan tersebut sedang mengalami konflik percintaan, biasanya ketika masalah pribadi terjadi dalam hubungan akan dibawa ke dunia kerja sehingga tidak profesional. Dan tips untuk menjaga konflik internal adalah intervensi, konseling, kontroversi yang terkontrol, perubahan secara keseluruhan. Selanjutnya, langkah-langkah konkret yang saya lakukan agar perusahaan organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran pentingnya sebuah teknologi. Hal ini yang paling utama dalam transformasi digital. Anda harus bisa membuka pikiran dan memberikan kesadaran kepada tim individu yang Anda pimpin pada perusahaan.
bahwasanya teknologi itu penting dan dapat membantu aktivitas kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, berikan insight mengapa harus bertransformasi dengan digital. Kita harus bertransformasi dengan digital dikarenakan banyak manfaat bagi perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang jelas memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana informasi digital yang kita lakukan. Misalnya dengan memberikan beberapa contoh teknologi yang akan digunakan serta benefitnya. Mensosialisasikan tentang teknologi yang akan kita gunakan. Teknologi yang akan kita gunakan harus disosialisasikan bertujuan agar semua pihak dalam perusahaan tidak kaget atau mengalami kesulitan terkait teknologi yang akan diimplementasikan. Yang intinya semua pihak yang berkaitan sudah siap menerimanya. Menyiapkan tim yang siap dengan digitalisasi. Dalam perusahaan perlu tim yang siap untuk mengubah atau menguasai kebijakan serta proses dari digitalisasi. Baik, dengan hal ini manajemen perusahaan harus memberikan contoh yang tepat mengapa harus ada urgensi dalam implementasi teknologi digital ini. Bimbingan dan pelatihan tentang proses digitalisasi. Pastikan menerima bimbingan dan pelatihan teknis terkait teknologi yang akan digunakan. Pastikan anggota tim paham dan mengerti digitalisasi dari penggunaan teknologi yang ada. Evaluasi proses digitalisasi. Proses ini mengevaluasi penting untuk perusahaan untuk memantau bagaimana proses digitalisasi ini berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan tujuan awal dari transformasi digital atau tidak, apakah perlu revisi atau perbaikan teknologi yang digunakan, dan yang terakhir, optimalkan hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah digunakan, catat semua hasil selamat dan sesudah perusahaan melakukan proses digitalisasi. Komunikasikan dengan manajemen perusahaan terkait hasil dari evaluasi. Apakah Anda perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan, dikembangkan lagi untuk aplikasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya aplikasi dokumen lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi untuk menghemat anggaran, kertas dan ruang penyimpanan, pengembalian aplikasi, absensi online ketika ada kebijakan bekerja dari rumah atau WFH work from home. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.